Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang lebih besar daripada apapun itu, yaitu nikmat iman, Islam dan kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas suatu bab yang ada di kitab Risalah Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu syai' yabda'u bil murid fi tariqillahi tashihut taubah. Dan suatu perkara yang paling utama, yang pertama untuk kita menuju kepada jalan Allah, untuk kita mencapai ridhonya Allah adalah tashihut taubah, memperbaiki taubat. Mengapa taubat itu bisa membuat kita menuju kepada Allah? Karena taubat membersihkan hati. Karena hati adalah al-mahal fi nadhari rabbik wa huwa mahallu nadhari rabbik. Hati adalah tempat di mana Tuhanmu melihat dirimu. Taubat yang dimaksudkan di kitab ini adalah taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Taubat yang mana ketika kita bermaksiat kemudian kita taubat, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, nggak berhenti. Tapi yang di sini adalah dimaksudkan adalah taubatan nasuha. Nah, ada beberapa syarat untuk mencapai taubatan nasuha. Yang pertama adalah an-nadmu bil qalb, yaitu hati yang menyesal. Ketika kita taubat, nah maka harus dibarengi dengan hati yang menyesal. Kita misalkan setelah maksiat, kemudian kita bertaubat, mulut kita mungkin bilang istighfar, tapi hati kita tetap membenarkan maksiat yang kita lakukan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal. Nah, maka itu bukan taubat nasuha. Yang kedua adalah at-tarku bil jawarih, menjauhi kemaksiatan tersebut, meninggalkan kemaksiatan tersebut dengan seluruh kemampuan kita. Contoh misalkan ketika kita maksiat menggunakan tangan, maka kita jauhi tangan kita daripada tempat-tempat yang maksiat. Misalkan kita bermaksiat di HP, nah, maka kita gunakan tangan kita untuk menjauhi maksiat yang ada di HP. Yang selanjutnya adalah ahdun fil qalbi la yukarrir, berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Nah, jika tiga itu dilakukan, maka tercapailah taubatan nasuha. Apa tujuan dari taubat nasuha adalah, yaitu adalah kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita, yaitu bersih tanpa dosa. Berkata Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab, ijlisut tawwabin fa innahum araqu afidah, duduklah bersama orang-orang yang ahli taubat, karena sungguhnya mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Dan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mengatakan bahwasanya zikir, az-zikru la yanfa' illa ma'ad dawam, bahwasanya zikir itu tidak bermanfaat kecuali konsisten, kecuali istiqomah. Tidak bisa kita zikir sekarang, besoknya enggak, justru malah bermaksiat, besoknya lagi baru zikir, besoknya lagi enggak zikir, terus kayak gitu. Itu bukan zikir yang bermanfaat untuk diri kita. Dan selanjutnya adalah wala ya'thuru illa ma'al hudur, dan zikir tersebut untuk membersihkan hati kita tersebut tidak akan bermanfaat kecuali dengan hadirnya hati. Jadi ketika kita baca subhanallah, maka hadirkan hati kita untuk mengagungkan Allah. Ketika kita membaca istighfar, astagfirullah, maka hadirkan hati kita dan ingat dosa-dosa kita, supaya zikir itu bermanfaat untuk kita. Dan dikatakan oleh Imam Dhunnun Al-Misri, antara perbedaan taubatnya orang awam dan taubatnya orang soleh. Taubatnya orang awam adalah at-taubah minad dzunub, taubatnya dari dosa. Nah, jadi misalkan ada orang awam, maksud orang awam di sini apa? Orang yang nggak pernah nuntut ilmu, orang yang jarang beribadah, orang yang selalu maksiat.
orang yang seperti ini adalah taubatnya yaitu taubat dari dosa. Beda dengan orang soleh ataupun talibul ilm seperti kita, yaitu taubatnya at-taubah minal ghaflah, taubat daripada lupa. Dan dikatakan juga oleh Fudail bin Iyad, buka'un nahar tamhud dunub alaniyah wa buka'ul lail tamhud dunub sir. Itu tangisannya kita untuk bertaubat kepada Allah di siang hari itu menghapus dosa yang terang benderang. Maksudnya apa? Dosa yang kita lakukan di keramaian, dosa yang dilakukan ketika orang lain melihat. Wa buka'ul lail tamhud dunub sir. Dan tangisan taubat kita ketika malam itu menghapus dosa kita, kesalahan kita yang rahasia, yang tiada seorang pun tahu apa yang kita lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kafaitu bihadza, astaghfirullah li wa lakum, ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nahal fariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.